Pernahkah kalian bermain catur? Suatu papan catur terdiri dari 32 kotak berwarna hitam dan putih. Dalam permainan catur, setiap kotak mewakili posisi dari tiap-tiap buah catur. Contohnya seperti gambar berikut ini. Untuk mempermudah pemain ketika bermain catur, setiap kotak catur umumnya akan diberikan identitas berupa label huruf di bagian horizontal papan dan label angka di bagian vertikal papan. Misalnya, kita ingin mengetahui posisi buah catur yang dilingkari dengan warna merah. Berdasarkan label di bagian vertikal dan horizontal papan catur, kita dapat dengan mudah mengetahui bahwa posisi buah catur yang dilingkari dengan warna merah berada di B1. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bahwa buah catur di B1 adalah kuda. Dalam permainan catur, kuda hanya dapat bergerak membentuk huruf L yang terdiri atas 2 kotak horizontal dan 1 kotak vertikal, atau kebalikannya menuju arah manapun. Selain itu, kuda adalah buah catur yang dapat melompati buah catur lainnya. Jika kita perhatikan papan catur tersebut, kuda dapat berpindah dari posisi awalnya di B1 membentuk huruf L menuju A3 atau C3, meskipun di depannya ada buah catur lainnya. Apabila kita perhatikan dari posisi awal di B1, kuda tersebut dapat berpindah ke posisi A3 atau C3. Dari posisi di C3, kuda tersebut dapat berpindah ke posisi A4 atau E4 atau B5 atau D5, begitu seterusnya. Jika kita ibaratkan bidang horizontal papan catur sebagai sumbu X dan bidang vertikal sebagai sumbu Y, kita akan memperoleh posisi buah catur kuda yang bergeser dalam suatu koordinat. Untuk mempelajari hal tersebut, kita perlu memahami transformasi geometri, khususnya translasi atau pergeseran. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Transformasi geometri adalah ilmu matematika yang mempelajari perubahan posisi atau perpindahan suatu objek dari posisi awalnya dalam suatu koordinat kartesius yang dinotasikan sebagai XY ke posisi akhir yang dinotasikan sebagai X aksen, Y aksen. Transformasi geometri tidak membatasi perpindahan. Artinya, objek dapat dipindahkan ke kanan, kiri, bawah, atas, dan segala penjuru arah. Transformasi geometri dikelompokkan menjadi 4, yaitu pergeseran atau translasi, perputaran atau rotasi, pencerminan atau refleksi, dan penskalaan atau dilatasi. Pada pembelajaran kali ini, kita hanya akan membahas transformasi geometri translasi atau pergeseran. Adapun 3 kelompok transformasi geometri lainnya akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya. Konsep translasi. Untuk mempermudah pemahaman mengenai translasi, kita dapat mencobanya dengan memperhatikan hal-hal di sekitar kita. Misalnya, ketika kita bermain catur atau melihat orang bermain catur. Buah catur dapat berpindah sesuai dengan aturan permainannya. Tetapi, buah catur tersebut tidak mengalami perubahan ukuran dan bentuk. Buah catur dalam permainan catur dapat berpindah secara vertikal, maju dan mundur, maupun horizontal, ke kiri dan ke kanan. Bidang vertikal pada papan catur dapat kita ibaratkan sebagai sumbu Y, dan bidang horizontal pada papan catur dapat kita ibaratkan sebagai sumbu X. Oleh karena itu, apabila suatu buah catur berpindah ke kanan, artinya buah catur tersebut akan berpindah ke arah sumbu X positif. Dan jika suatu buah catur berpindah ke kiri, artinya buah catur tersebut akan berpindah ke arah sumbu X negatif. Selain itu, apabila buah catur berpindah maju, artinya buah catur tersebut berpindah ke arah sumbu Y positif. Dan jika buah catur berpindah mundur,
Artinya, buah catur tersebut berpindah ke arah sumbu Y negatif. Dengan demikian, posisi perpindahannya dapat dinyatakan dalam suatu koordinat kartesius di sumbu X dan sumbu Y yang dituliskan sebagai XY atau dalam bentuk matriks kolomnya sebagai XY. Secara umum, translasi atau pergeseran dapat didefinisikan sebagai suatu titik A yang berada di koordinat X, Y yang ditranslasikan atau melakukan pergeseran oleh fungsi translasi yang dinyatakan sebagai T, A, B, sehingga akan menghasilkan bayangan dari titik A atau dituliskan sebagai titik A aksen yang terletak di koordinat X aksen, Y aksen. Secara matematis, translasi dari titik A dapat dituliskan sebagai berikut. Titik A yang berada di posisi XY ditranslasikan atau digeser sebesar AB, sehingga menghasilkan bayangan A atau posisi A yang baru yang dinotasikan sebagai A aksen yang berada di posisi X aksen dan Y aksen. Dari persamaan tersebut, kita dapat menentukan nilai dari X aksen dan Y aksen dari titik A aksen dengan menggunakan penjumlahan matriks sebagai berikut. Matriks kolom yang memiliki entry X aksen dan Y aksen sama dengan matriks kolom yang memiliki entry X dan Y ditambah matriks kolom yang memiliki entry A dan B. Notasi A dan B menunjukkan besarnya translasi yang dialami titik A dari titik awalnya di bidang koordinat kartesius. Untuk lebih memahami translasi atau pergeseran, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal pertama. Diketahui, titik A, 4, negatif 3, ditranslasikan ke kiri sejauh 6 langkah dan ke bawah sejauh 1 langkah. Kemudian dilanjutkan ditranslasikan ke kiri sejauh 3 langkah dan ke atas sejauh 3 langkah. Buatlah sketsa pergerakan titik A pada bidang koordinat kartesius dan tentukan posisi akhir titik A tersebut. Sketsa pergerakan titik A, 4, negatif 3, dapat dilihat pada gambar berikut. Keterangan pada gambar adalah sebagai berikut. Posisi awal titik adalah di titik A, 4, negatif 3. Titik A mengalami translasi atau pergeseran pertama dari titik awalnya di 4, negatif 3 ke kiri sejauh 6 langkah dan ke bawah sejauh 1 langkah. Artinya, titik A bergeser ke arah sumbu X negatif sejauh 6 langkah atau dituliskan sebagai X sama dengan negatif 6 dan ke sumbu Y negatif sejauh 1 langkah atau dituliskan sebagai Y sama dengan negatif 1. Adapun posisi titik A setelah pergeseran pertama dapat dihitung menggunakan penjumlahan matriks sebagai berikut. Matriks kolom yang memiliki entry 4 dan negatif 3 adalah matriks yang mewakili posisi awal titik A, 4, negatif 3. Sedangkan matriks kolom yang memiliki entry negatif 6 dan negatif 1 adalah matriks yang mewakili posisi perpindahan titik A, yakni pada sumbu X negatif sejauh 6 langkah dan sumbu Y negatif sejauh 1 langkah. Matriks kolom yang memiliki entry 4 dan negatif 3 ditambah matriks kolom yang memiliki entry negatif 6 dan negatif 1 sama dengan matriks kolom yang memiliki entry 4 ditambah negatif 6 dan negatif 3 ditambah negatif 1. Hasilnya adalah matriks kolom yang memiliki entry negatif 2 dan negatif 4. Matriks yang diperoleh dari operasi penjumlahan tersebut adalah matriks yang menyatakan posisi titik A setelah pergeseran pertama, yaitu berada di titik koordinat kartesius negatif 2, negatif 4. Jika posisi tersebut kita notasikan sebagai titik C, posisi titik C adalah negatif 2, negatif 4.
Titik C, negatif 2, negatif 4, juga bisa disebut bayangan dari titik A, 4, negatif 3. Selanjutnya, dari titik C akan terjadi pergeseran kedua. Pergeseran kedua terjadi dari titik C, negatif 2, negatif 4, ke kiri sejauh 3 langkah, dan ke atas sejauh 3 langkah. Artinya, akan terjadi pergerakan ke arah sumbu X negatif sejauh 3 langkah, atau dituliskan sebagai X sama dengan negatif 3. Dan pergeseran ke arah sumbu Y positif sejauh 3 langkah, atau dituliskan sebagai Y sama dengan 3. Adapun posisi titik A setelah pergeseran kedua dapat dihitung dengan menggunakan penjumlahan matriks sebagai berikut. Matriks kolom yang memiliki entry negatif 2 dan negatif 4 adalah matriks yang mewakili posisi titik C, negatif 2, negatif 4, sedangkan matriks kolom yang memiliki entry negatif 3 dan 3 adalah matriks yang mewakili pergerakan di titik C, yakni pada sumbu X negatif sejauh 3 langkah dan sumbu Y positif sejauh 3 langkah. Matriks kolom yang memiliki entry negatif 2 dan negatif 4 ditambah matriks kolom yang memiliki negatif 3 dan 3 sama dengan matriks kolom yang memiliki entry negatif 2 ditambah negatif 3 dan negatif 4 ditambah 3. Hasilnya adalah matriks kolom yang memiliki entry negatif 5 dan negatif 1. Matriks yang diperoleh dari operasi penjumlahan tersebut adalah matriks yang menyatakan posisi titik C setelah pergeseran pertama atau pergeseran titik A setelah pergeseran kedua, yaitu berada di titik koordinat kartesius negatif 5, negatif 1. Jika posisi tersebut dinotasikan sebagai titik E, posisi titik E adalah negatif 5, negatif 1. Titik E, negatif 5, negatif 1, juga bisa disebut bayangan dari titik C, negatif 2, negatif 4, atau bayangan kedua dari titik A, 4, negatif 3. Contoh soal kedua. Diketahui, titik A, 2, 3, bergeser ke kanan sejauh 4 langkah dan ke bawah sejauh 2 langkah. Kemudian dilanjutkan bergerak ke kiri sejauh 3 langkah dan ke atas sejauh 3 langkah. Tentukan posisi titik A sekarang. Titik A mengalami translasi atau pergeseran pertama dari titik awalnya di 2, 3 ke kanan sejauh 4 langkah dan ke bawah sejauh 2 langkah. Artinya, titik A bergeser ke arah sumbu X positif sejauh 4 langkah atau ditulis sebagai X sama dengan 4. Dan ke sumbu Y negatif sejauh 2 langkah atau dituliskan sebagai Y sama dengan negatif 2. Adapun posisi titik A setelah pergeseran pertama yang dinotasikan sebagai A aksen dapat dihitung dengan menggunakan penjumlahan matriks sebagai berikut. Matriks kolom yang memiliki entry 2 dan 3, ditambah matriks kolom yang memiliki entry 4 dan negatif 2, sama dengan matriks kolom yang memiliki entry 2 ditambah 4, dan 3 ditambah negatif 2. Hasilnya adalah matriks kolom yang memiliki entry 6 dan 1. Matriks yang diperoleh dari operasi penjumlahan tersebut adalah matriks yang menyatakan posisi titik A setelah pergeseran, yaitu berada di titik koordinat kartesius 6, 1. Jika posisi tersebut dinotasikan sebagai titik A aksen, posisi titik A aksen adalah 6, 1. Selanjutnya, dari posisi titik A setelah pergeseran pertama atau titik A aksen akan terjadi pergeseran kedua. Pergeseran kedua terjadi dari titik A aksen 6, 1 ke kiri sejauh 3 langkah dan ke atas sejauh 3 langkah. Artinya, akan terjadi pergerakan ke arah sumbu X negatif sejauh 3 langkah
atau dituliskan sebagai X sama dengan negatif 3. Dan pergeseran ke arah sumbu Y positif sejauh 3 langkah, atau dituliskan sebagai Y sama dengan 3. Adapun posisi titik A setelah pergeseran kedua yang dinotasikan sebagai A double aksen dapat dihitung dengan menggunakan penjumlahan matriks sebagai berikut. Matriks kolom yang memiliki entry 6 dan 1 adalah matriks yang mewakili posisi titik A aksen 6, 1. Sedangkan matriks kolom yang memiliki entry negatif 3 dan 3 adalah matriks yang mewakili perubahan posisi titik A aksen, yaitu pada sumbu X negatif sejauh 3 langkah dan sumbu Y positif sejauh 3 langkah. Matriks kolom yang memiliki entry 6 dan 1 ditambah matriks kolom yang memiliki entry negatif 3 dan 3 sama dengan matriks kolom yang memiliki entry 6 ditambah negatif 3 dan 1 ditambah 3. Hasilnya adalah kolom yang memiliki entry 3 dan 4. Matriks yang diperoleh dari operasi penjumlahan tersebut adalah matriks yang menyatakan posisi titik A aksen setelah pergeseran, yaitu berada di titik koordinat Kartesius 3, 4. Jika posisi tersebut dinotasikan sebagai titik A double aksen, posisi titik A double aksen adalah 3, 4. Dari kedua contoh soal tersebut, kita dapat menentukan posisi akhir dari suatu titik yang mengalami translasi atau pergeseran 2 kali melalui 2 tahap penghitungan matriks. Akan tetapi, kita juga dapat menentukan posisi akhir dari suatu titik yang mengalami translasi atau pergeseran 2 kali dengan 1 tahap perhitungan saja. Tahap perhitungan ini dikenal sebagai translasi kombinasi. Jika suatu titik A, X, Y ditranslasi oleh T1, A, B, dan dilanjutkan oleh T2, C, D, akan dihasilkan bayangan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Translasi tersebut dituliskan secara matematis sebagai berikut. Titik A yang berada di posisi XY mengalami translasi atau pergeseran sebesar AB. Kemudian mengalami translasi atau pergeseran kedua sebesar CD, sehingga akan menghasilkan bayangan A atau posisi A yang baru yang dinotasikan sebagai A double aksen dengan posisi X double aksen dan Y double aksen. Dari persamaan tersebut, kita dapat menentukan nilai dari X double aksen dan Y double aksen adalah titik A double aksen dengan menggunakan penjumlahan matriks sebagai berikut. Matriks kolom yang memiliki entry X double aksen dan Y double aksen adalah matriks yang mewakili posisi titik A double aksen. Matriks kolom yang memiliki entry X dan Y adalah matriks yang mewakili titik A sebelum dilakukan translasi atau pergeseran. Matriks kolom yang memiliki entry A dan B adalah matriks yang mewakili translasi atau pergeseran titik A pertama kali. Matriks kolom yang memiliki entry C dan D adalah matriks yang mewakili translasi atau pergeseran titik A yang kedua kali. Matriks kolom yang memiliki entry X double aksen dan Y double aksen sama dengan matriks kolom yang memiliki entry X dan Y, ditambah matriks kolom yang memiliki entry A dan B, ditambah matriks kolom yang memiliki entry C dan D, sama dengan matriks kolom yang memiliki entry X ditambah A ditambah C, dan Y ditambah B ditambah D. Setelah memahami konsep translasi, kita akan mencoba untuk menyelesaikan masalah mengenai pergerakan buah catur kuda dalam suatu permainan catur. Posisi awal dari kuda diibaratkan dalam koordinat Kartesius sebagai X, Y. Kemudian, kuda bergerak dengan bentuk L dengan cara melewati 2 kotak horizontal ke kiri atau ke kanan dan 1 kotak vertikal
maju atau mundur, atau bergerak melewati satu kotak horizontal ke kiri atau ke kanan, dan dua kotak vertikal maju atau mundur, dengan arah kemanapun. Jika kita ibaratkan tiap kotak pada papan catur sebagai satuan dalam koordinat kartesius, akan diperoleh gambar sebagai berikut. Huruf A sampai H yang terletak secara horizontal pada papan catur merupakan sumbu X dengan angka 1 sampai 8. Sementara itu, angka 1 sampai 8 yang terletak secara vertikal pada papan catur merupakan sumbu Y dengan angka 1 sampai 8. Kuda yang berada di posisi C3 berpindah ke posisi A4 atau E4 atau B5 atau D5 di papan catur. Dalam koordinat kartesius, perpindahan posisi dari C3 menuju A4, E4, B5 atau D5 tersebut dapat dituliskan dalam bentuk koordinat XY sebagai berikut. Posisi C3 ekivalen dengan titik 3, 3. Posisi A4 ekivalen dengan titik 1, 4. Posisi E4 ekivalen dengan titik 5, 4. Posisi B5 ekivalen dengan titik 2, 5. Posisi D5 ekivalen dengan titik 4, 5. Jika perpindahan kuda dari posisi C3 ke posisi A4 atau E4 atau B5 atau D5 terjadi secara terpisah, kita dapat mengetahui arah dari perpindahan kuda pada papan catur tersebut dengan cara sebagai berikut. Pertama, untuk perpindahan kuda dari posisi C3 ke posisi A4. Pergeseran kuda dari posisi C3 ke posisi A4 ekivalen dengan pergeseran titik 3, 3 ke titik 1, 4. Jika C3 adalah titik awal atau XY, dan A4 adalah titik akhir atau X-aksen Y-aksen, besar pergeseran yang dialami kuda dari C3 menuju A4 dapat dihitung dengan penjumlahan matriks sebagai berikut. Dengan menggunakan rumusan translasi seperti berikut, kita dapat menentukan nilai A dan B yang menunjukkan pergeseran kuda. Posisi awal kuda sebelum translasi adalah 3, 3. Sehingga kita dapat menyubstitusi entry dalam matriks kolom yang memiliki entry X dan Y dengan entry 3 dan 3. Setelah translasi, kuda akan berada di posisi 1, 4. Sehingga kita dapat menyubstitusi entry dalam matriks kolom dengan entry X-aksen dan Y-aksen dengan entry 1 dan 4. Untuk menentukan nilai A dan B, kita dapat melakukan operasi pengurangan matriks. Matriks kolom yang memiliki entry 1 dan 4 dikurang matriks kolom yang memiliki entry 3 dan 3 sama dengan matriks kolom yang memiliki entry A dan B. Hasilnya adalah matriks kolom yang memiliki entry negatif 2 dan 1 sama dengan matriks kolom yang memiliki entry A dan B. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa besar translasinya adalah negatif 2, 1. Translasi ini menunjukkan bahwa kuda yang berada di C3, 3, 3 akan bergerak membentuk huruf L dengan cara bergeser ke kiri sejauh 2 kotak dan maju sejauh 1 kotak sehingga berada di A4, 1, 4. Hal ini dapat terjadi jika diasumsikan tidak ada buah catur lain di A4. Kedua, untuk perpindahan kuda dari posisi C3 ke posisi E4. Perpindahan kuda dari posisi C3 ke posisi E4 ekivalen dengan perpindahan titik 3, 3 ke titik 5, 4. Jika C3 adalah titik awal atau XY dan E4 adalah titik akhir atau X-aksen Y-aksen, besar perpindahan yang dialami kuda dari C3 menuju E4 dapat dihitung dengan penjumlahan matriks sebagai berikut.
Dengan menggunakan rumusan translasi seperti berikut, kita dapat menentukan nilai A dan B yang menunjukkan pergeseran kuda. Posisi awal kuda sebelum translasi adalah 3-3. Sehingga kita dapat menyubstitusi entry dalam matriks kolom yang memiliki entry X dan Y dengan entry 3 dan 3. Setelah translasi, kuda akan berada di posisi 5-4. Sehingga kita dapat menyubstitusi entry dalam matriks kolom dengan entry X aksen dan Y aksen dengan entry 5 dan 4. Untuk menentukan nilai A dan B, kita dapat melakukan operasi pengurangan matriks. Matriks kolom yang memiliki entry 5 dan 4 dikurang matriks kolom yang memiliki entry 3 dan 3 sama dengan matriks kolom yang memiliki entry A dan B. Hasilnya adalah matriks kolom yang memiliki entry 2 dan 1 sama dengan matriks kolom yang memiliki entry A dan B. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa besar translasinya adalah 2-1. Translasi ini menunjukkan bahwa kuda yang berada di C3, 3-3 akan bergerak membentuk huruf L dengan cara bergeser ke kanan sejauh 2 kotak dan ke atas atau maju sejauh 1 kotak sehingga berada di E4, 5, 4. Hal ini dapat terjadi jika diasumsikan tidak ada buah catur lain di E4. Ketiga, untuk perpindahan kuda dari posisi C3 ke B5. Perpindahan kuda dari posisi C3 ke posisi B5 ekivalen dengan perpindahan titik 3-3 ke titik kedua 5. Jika C3 adalah titik awal atau XY dan B5 adalah titik akhir atau X aksen Y aksen, besar perpindahan yang dialami kuda dari C3 menuju B5 dapat dihitung dengan penjumlahan matriks sebagai berikut. Dengan menggunakan rumusan translasi seperti berikut, kita dapat menentukan nilai A dan B yang menunjukkan pergeseran kuda. Posisi awal kuda sebelum translasi adalah 3-3. Sehingga kita dapat menyubstitusi entry dalam matriks kolom yang memiliki entry X dan Y dengan entry 3 dan 3. Setelah translasi, kuda akan berada di posisi 2-5. Sehingga kita dapat menyubstitusi entry dalam matriks kolom dengan entry X aksen dan Y aksen dengan entry 2 dan 5. Untuk menentukan nilai A dan B, kita dapat melakukan operasi pengurangan matriks. Matriks kolom yang memiliki entry 2 dan 5 dikurang matriks kolom yang memiliki entry 3 dan 3 sama dengan matriks kolom yang memiliki entry A dan B. Hasilnya adalah matriks kolom yang memiliki entry negatif 1 dan 2 sama dengan matriks kolom yang memiliki entry A dan B. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa translasinya adalah negatif 1, 2. Translasi ini menunjukkan bahwa kuda yang berada di C3, 3-3 akan bergerak membentuk huruf L dengan cara bergeser ke kiri sejauh 1 kotak dan ke atas atau maju sejauh 2 kotak, sehingga berada di B5, 2, 5. Hal ini dapat terjadi jika diasumsikan tidak ada buah catur lain di B5. Keempat, untuk perpindahan kuda dari posisi C3 ke posisi D5. Perpindahan kuda dari posisi C3 ke posisi D5 ekivalen dengan perpindahan titik 3, 3 ke titik 4, 5. Jika C3 adalah titik awal atau XY dan D5 adalah titik akhir atau X aksen Y aksen, besar perpindahan yang dialami kuda dari C3 menuju D5 dapat dihitung dengan penjumlahan matriks sebagai berikut. Dengan menggunakan rumusan translasi seperti berikut, kita dapat menentukan nilai A dan B yang menunjukkan pergeseran kuda.
Posisi awal kuda sebelum translasi adalah 3, 3. Sehingga kita dapat menyubstitusi entry dalam matriks kolom yang memiliki entry X dan Y dengan entry 3 dan 3. Setelah translasi, kuda akan berada di posisi 4, 5, sehingga kita dapat menyubstitusi entry dalam matriks kolom dengan entry X aksen dan Y aksen dengan entry 4 dan 5. Untuk menentukan nilai A dan B, kita dapat melakukan operasi pengurangan matriks. Matriks kolom yang memiliki entry 4 dan 5 dikurang matriks kolom yang memiliki entry 3 dan 3 sama dengan matriks kolom yang memiliki entry A dan B. Hasilnya adalah matriks kolom yang memiliki entry 1 dan 2 sama dengan matriks kolom yang memiliki entry A dan B. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa translasinya adalah 1, 2. Translasi ini menunjukkan bahwa kuda yang berada di C3, 3, 3 akan bergerak membentuk huruf L dengan cara bergeser ke kanan sejauh 1 kotak dan ke atas atau maju sejauh 2 kotak, sehingga berada di D5, 4, 5. Hal ini dapat terjadi jika diasumsikan tidak ada buah catur lain di D5. Selanjutnya, bagaimana menentukan posisi awal suatu titik jika hanya diketahui posisi titik setelah ditranslasikan dan besar translasinya? Untuk lebih mudah memahaminya, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Diketahui titik A aksen 2, 5 dan translasi sebesar T, 7, 3. Tentukan titik A sebelum ditranslasikan. Kita misalkan titik A, X, Y sebagai titik sebelum ditranslasikan, sehingga nilai XY dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Dengan menggunakan rumusan translasi seperti berikut, kita dapat menentukan nilai X dan Y yang menunjukkan posisi awal titik. Posisi titik setelah translasi adalah 2, 5. Sehingga kita dapat menyubstitusi entry dalam matriks kolom yang memiliki entry X aksen dan Y aksen dengan entry 2 dan 5. Selama translasi, titik akan mengalami pergeseran dan berada di titik 2, 5, sehingga kita dapat menyubstitusi entry dalam matriks kolom dengan entry A dan B dengan entry 7 dan 3. Untuk menentukan nilai X dan Y, kita dapat melakukan operasi pengurangan matriks. Matriks kolom yang memiliki entry 2 dan 5 dikurang matriks kolom yang memiliki entry 7 dan 3 sama dengan matriks kolom yang memiliki entry X dan Y. Hasilnya adalah matriks kolom yang memiliki entry negatif 5 dan 2 sama dengan matriks kolom yang memiliki entry X dan Y. Dengan demikian, diperoleh titik A sebelum ditranslasikan adalah titik negatif 5, 2. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, transformasi geometri adalah ilmu matematika yang mempelajari perubahan posisi atau perpindahan suatu objek dari posisi awalnya dalam suatu koordinat kartesius yang dinotasikan sebagai XY ke posisi akhir yang dinotasikan sebagai X aksen Y aksen. Kedua, translasi atau pergeseran dapat didefinisikan sebagai suatu titik A yang berada di koordinat XY yang ditranslasikan atau melakukan pergeseran oleh fungsi translasi yang dinyatakan sebagai T, AB, sehingga akan menghasilkan bayangan dari titik A atau dituliskan sebagai titik A aksen yang terletak di koordinat X aksen Y aksen. Ketiga, jika suatu titik A, X, Y ditranslasi oleh T, A, B, akan dihasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen.
Proses translasi tersebut dapat ditulis secara matematis sebagai berikut. Keempat, nilai dari X aksen dan Y aksen dari titik A aksen ditentukan dengan menggunakan penjumlahan matriks sebagai berikut. Kelima, jika suatu titik A, X, Y ditranslasi oleh T1, A, B, dan dilanjutkan oleh T2, C, D, akan dihasilkan bayangan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Proses translasi tersebut dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut. Keenam, nilai dari X double aksen dan Y double aksen dari titik A double aksen dengan menggunakan penjumlahan matriks adalah sebagai berikut.